Selamat pagi, nama saya Cecilia Veronica, NIM 191041169, hari atau tanggal Senin 3 Mei 2021, Makul MPI, dosen Adi Mursalim SEMM. Di sini saya akan menjawab soal dari UTS MPI. Soal yang pertama yaitu, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional, meliputi 3 ahli. Jawabannya, yang pertama, pengertian manajemen pemasaran menurut American Marketing Association. Manajemen pemasaran adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi pemasaran total, termasuk perumusan tujuan pemasaran, kebijakan pemasaran, program pemasaran, dan strategi pemasaran yang ditunjukkan untuk menciptakan pertukaran yang dapat memenuhi tujuan individu maupun organisasi. Yang kedua, pengertian manajemen pemasaran menurut Philip Kotler atau Armstrong. Manajemen pemasaran ialah analisis, perencanaan, pelaksana, serta pengendalian atas program yang direncana untuk menciptakan, membangun, serta mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli saran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Yang ketiga, pengertian manajemen pemasaran menurut Bakri Alman. Manajemen pemasaran ialah merencanakan, pengarahan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan atau bagian di pemasaran. Soal yang kedua, jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran. Jawabannya, karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pemasaran merangsang penelitian dan ide-ide baru yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. Pemasaran juga memberikan pelanggan banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan mereka, dan apabila pelanggan puas dengan produk yang digunakannya, maka produsen produk tersebut akan membuka lowongan kerja baru bagi masyarakat. Soal yang ketiga, jelaskan cara-cara menetapkan strategi produk internasional. Jawabannya, yang pertama, mengetahui keadaan lingkungan internasional. Yang kedua, mempunyai tujuan yang jelas serta kebijakan. Yang ketiga, mengetahui sasaran pasar internasional yang akan diincar. Yang keempat, adanya program pemasaran. Yang kelima, mempunyai organisasi pemasaran. Dan yang keenam, pengevaluasi dan pengendalian. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional? Bagaimana cara menetapkan strategi harga internasional? Jawabannya, strategi menetapkan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Harga kompetitif hanya dapat ditentukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk pengganti di pasar sasaran. Seperti yang akan didiskusikan kali ini, salah satu cara terbaik untuk memperoleh informasi ini adalah mengunjungi pasar itu sendiri. Setelah tingkat harga ini tetap, harga dasar dapat ditentukan. 4 langkah yang menentukan harga dasar. Yang pertama, menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Permintaan yang tidak fleksibel memungkinkan harga yang lebih tinggi. Dan yang kedua, buat perkiraan biaya tetap dan biaya variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Biaya adaptasi produk harus diperhitungkan. Dan yang ketiga, tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Dan yang keempat, pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Soal yang kelima,
Jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor impor. Jawabannya yaitu ada 4 langkah tata cara ekspor itu adalah sebagai berikut. Ya. Cara ekspor yang pertama, menerima pesanan atau order dari impor. Yang kedua, menerima LC atau dari bank di negara eksportir yang merupakan advising bank atau dapat bertindak sebagai conflicting atau negotiating bank. Yang ketiga, menyiapkan barang-barang ekspor atau memesan barang dari produser atau supplier. Yang keempat, melakukan penggepakan barang ekspor dengan atau tanpa bantuan jasa ekspedisi. Yang kelima, memesan ruang kapal pada maskapai pelayanan. Yang keenam, melakukan pemuatan barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi. Yang ketujuh, menyiapkan dan mengurus BL pada maskapai pelayaran. Yang kedelapan, menutup asuransi tergantung syarat LC. Dan yang kesembilan, menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan yang disyaratkan dalam LC. Dan yang ke-10, menyerahkan dokumen-dokumen dan mengajukan request kepada advising atau negotiating bank untuk memperoleh pembayaran yang sesuai dengan syarat LC. Yang ke-11, memperoleh pembayaran wealth dari advising atau negotiating bank. Yang ke-12, mengirim salinan dokumen-dokumen penggalapan kepada importir. Cara impor, yang pertama, menyampaikan pesan kepada eksportir. Yang kedua, meminta bank membuka LC untuk eksportir opening bank yang dapat bertindak sebagai planning bank. Yang ketiga, menyelesaikan persyaratan atau LC pendamping bank. Dan yang keempat, menerima pemberitahuan tibanya dokumen-dokumen penggaplakan dari opening bank yang dikirim oleh advising bank atau negotiating bank. Yang kelima, menyelesaikan formulir-formulir impor dan perhitungan asuransi, bea masuk dan bea pajak. Yang keenam, melakukan penyetoran pajak, bea masuk, dan lain-lain. Yang ketujuh, melakukan pembayaran dokumen-dokumen pengapalan kepada opening bank sesuai syarat LC. Yang kedelapan, menyerahkan bukti penyelesaian formulir impor dan pelunasan pajak atau bea cukai yang telah disahkan oleh bank kepada bea cukai untuk memperoleh delivering order atau DO. Yang kesembilan, menyerahkan DO dan BL kepada maskapai pelayaran untuk pengaluran barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi. Dan 10, mengajukan klaim ganti rugi kepada eksportir atau kepada maskapai asuransi apabila dalam prosesnya terjadi keahlian atau kerusakan barang. Dan yang ke-11, pelunasan westlife sebelum atau saat jatuh tempo jika belum diselesaikan oleh bank. Soal yang ke-6 adalah review video pemasaran internasional dan pemasaran global dari YouTube. Pemasaran internasional vs pemasaran global. Pengertian pemasaran dan global yaitu yang pertama, pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merancangkan, menetapkan harga, mempromosikan dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada konsumen di lebih dari satu pasar negara untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan yang menekan upaya-upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global. Beberapa faktor pendorongnya yaitu yang pertama, kejenuhan pasar domestik, yang kedua, persaingan, yang ketiga, peluang-peluang pasar, yang keempat, kurva pengalaman yang tajam, yang kelima, posisi pasar jeruk. Berikut merupakan jenis-jenis pemasaran internasional dalam arti luas. Yang pertama,
pemasaran ekspor. Yang kedua, pemasaran internasional dalam arti sempit. Yang ketiga, pemasaran multinasional. Dan yang keempat, pemasaran multiregional. Dan yang kelima, pemasaran global. Soal yang ketujuh, cara memasuki bagaimana pasar luar negeri. Jawabannya, yang pertama ekspor, yang kedua bisa melalui proyek Turki, yang ketiga bisa melalui lisensi atau licensing, yang keempat bisa melalui atau memberikan varalaba atau franchising, yang kelima bisa membentuk usaha patungan atau joint venture, dan yang keenam mendirikan anak perusahaan. Demikian jawaban UTS dari Makul MPI. Saya Cecilia Veronica mengucapkan terima kasih.